Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung di dalam grup Telegram ini. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengupas mitos atau takhayul atau kurafat atau kesalahpahaman yang sering berkembang di masyarakat atau bahkan di komunitas P-Network sendiri teman-teman. Apa itu? Ada sebuah kalimat bahwa P-Network itu adalah sebuah proyek yang scam teman-teman. Bahkan tidak sedikit para pakar di berbagai artikel itu menganalisa apakah P-Network ini adalah sebuah proyek yang scam teman-teman. Jadi P-Network memang telah menjadi salah satu topik yang paling kontroversial di dunia cryptocurrency, terutama terkait dengan mitos yang mengatakan bahwa proyek ini adalah sebuah proyek yang scam teman-teman. Setelah lebih dari setengah dekade sejak peluncurannya, pertanyaan ini masih banyak diperdebatkan. Dalam video ini kita akan menganalisis berbagai faktor yang menjadi alasan munculnya mitos ini dan mencoba menjawab apakah P-Network benar-benar scam atau tidak teman-teman. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu masih belum ada harga resmi teman-teman. Jadi salah satu alasan utama mengapa P-Network sering disebut sebagai scam itu adalah karena hingga saat ini lebih dari 5 tahun sejak proyek ini diluncurkan, Pi masih belum memiliki harga resmi teman-teman. Sebagian besar pionir belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari aktivitas mining yang mereka lakukan. Ketika seseorang terus mendukung sebuah proyek selama 1, 2, atau bahkan 3 tahun, wajar jika mereka mengharapkan imbalan yang nyata. Namun hingga kini kita masih belum mencapai fase open mainnet yang seharusnya menjadi momen penting dalam menentukan nilai Pi di pasar terbuka teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang saldo menambang yang sangat besar tetapi tidak bisa dicairkan teman-teman. Kebanyakan pionir melihat saldo Pi mereka yang terus bertambah setiap kali mereka mining melalui aplikasi mobile. Namun saldo ini hanya merupakan angka di layar karena sebagian besar dari saldo ini belum dialokasikan dan tidak dapat dicairkan. Terlepas dari seberapa besar kontribusi seseorang dalam membantu jaringan tumbuh atau aman, mereka masih harus menunggu distribusi hadiah yang belum terjadi hingga saat ini teman-teman. Kemudian faktor ketiga kenapa P-Network sering dianggap scam, yaitu keterlambatan P-Network dibandingkan dengan proyek-proyek lain. Salah satu alasan lain mengapa P-Network sering dianggap sebagai proyek yang gagal adalah karena adanya banyak koin lain yang diluncurkan dan berkembang jauh lebih cepat teman-teman. Banyak pionir yang mengalami kesulitan teknis terutama dalam hal verifikasi KYC dan migrasi saldo ke dompet mereka. Selain itu, setiap kali kita memulai ulang proses mining, kita harus menonton iklan yang menguntungkan bagi tim developer dari P-Network, sementara kita sendiri belum melihat hasil yang nyata, teman-teman. Kemudian ada lagi pertanyaan bahwa apakah P-Network hanya membuang-buang waktu yang kita miliki?
Bagi sebagian orang, B-Network mungkin terasa seperti buang-buang waktu, teman-teman. Jadi keuntungan yang dirasakan saat ini memang sangat sedikit. Jika Anda berhenti mining Pi hari ini dan kembali beberapa bulan kemudian, kemungkinan besar Anda tidak akan kehilangan apapun. Hal ini berlaku juga bagi mereka yang telah meninggalkan Pi dan menjadi bagian dari jutaan akun yang tidak aktif yang akan dihapus dalam beberapa bulan mendatang. Kemudian pada saat kita berbicara tentang harapan masa depan, teman-teman, jadi di sisi lain, P-Network terus menunjukkan kemajuan menuju fase open mainnet. Banyak yang memperkirakan bahwa dalam 4 hingga 10 bulan mendatang, kita akan mencapai fase open mainnet. Bahkan jika tidak tercapai dalam waktu tersebut, pada akhirnya kita tetap akan menuju ke sana. Saat koin Pi akhirnya memiliki harga resmi, kita bisa mulai berdagang, melanjutkan pembangunan ekosistem Pi, dan mendorong Pi ke tingkat yang lebih tinggi yang sebelumnya terbatas dalam fase mainnet tertutup, teman-teman. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai ide, sistem, dan teknologi telah dikembangkan untuk mendukung P-Network. Dengan komunitas yang besar, kita memiliki infrastruktur yang solid dan beragam aplikasi yang memanfaatkan Pi. Kombinasi ini membentuk dan memelihara ekosistem Pi yang meskipun belum mencapai level Bitcoin atau Ethereum, tetapi merupakan awal yang kuat yang memungkinkan kita untuk mengejar ketinggalan di masa depan. Dengan banyaknya koin tiruan yang muncul setelah popularitas P-Network, kita bisa menarik sebuah kesimpulan, teman-teman, bahwa jika Anda cukup bersabar, Anda akan mendapatkan keuntungan dari Pi dalam beberapa bulan mendatang saat open mainnet diluncurkan. Anda tidak akan kehilangan apapun dan memiliki potensi untuk meraih banyak hal, teman-teman. Tidak ada gunanya bertanya berapa banyak, karena tidak ada yang tahu jawabannya pada saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat, teman-teman, bahwa P-Network ini bisa kita katakan sebagai cryptocurrency terbesar dan paling berkembang yang bisa ditambang secara gratis pada saat ini. Proposisi nilai dan ekosistemnya juga sangat besar, bahkan lebih besar dari banyak koin yang masuk ke dalam daftar top 100, teman-teman. Meskipun memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, Anda masih memegang aset yang menjanjikan dan berpotensi besar, teman-teman. Sekarang kita akan membahas kesimpulannya, teman-teman. Mitos atau fakta. Secara keseluruhan, saya pribadi tidak berpikir bahwa P-Network adalah scam, teman-teman. Karena kita melihat berbagai ukuran dan parameter yang ada, namun kita juga memahami bahwa menunggu selama ini dengan hasil yang sangat sedikit memang menimbulkan tanda tanya. Memang kita telah mendapatkan beberapa manfaat dan teknologinya memang menarik, tetapi kita masih belum mendapatkan fungsi penuh dari cryptocurrency yang dijanjikan. Sekarang mari kita revisi kembali mitos ini setelah open mainnet diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang untuk melihat apakah mitos ini akan terbukti benar atau tidak, teman-teman. Namun kalau saya pribadi tetap optimis bahwa P-Network ini ke depan tetap akan open mainnet. Untuk masalah waktunya kita tidak tahu kapan, walaupun dalam target dari core team itu adalah diperkirakan Desember 2024. Kita berharap semoga bisa segera open mainnet. Kemudian mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang apakah P-Network ini scam atau tidak, silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.